Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya di tahun baru Masehi ini 2016? Iya. Semoga semuanya jadi lebih baik untuk kita ya. Lebih berkah ya. Lebih berkah. Udah mulai macet lagi di jalan. Iya. Karena sudah mulai beraktivitas. Dan kalau ngomong macet-macet begini Zizi, kalau kita bermacet-macet terus misalnya waktu maghrib ke isya itu kan sempit banget. Sementara kita masih di jalan terus aja nyetir. Ya, stuck di tol nggak bisa berhenti ke tuh ya kalau pas waktu sholat ada yang bilang katanya boleh tayamum terus sholat di dalam mobil terus nanti sampai rumah sholat lagi. Tapi nggak tahu juga sih Allah alam yang bener ya. Nah ngomong-ngomong tayamum kita punya pembahasan yang pertama ini tentang mengapa tayamum bisa menggantikan wudhu. Oke, kayaknya kita harus kasih penjelasan lagi nih. Bener, langsung kita lihat aja penjelasannya. Ini dia. Mengapa tayamum bisa menggantikan wudhu? Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya mengenai manfaat tayamum sebagai pengganti wudhu. Mungkin sebagian kita juga merasa heran, bagaimana bisa tayamum yang dilakukan dengan membasuhkan debu ke wajah dan telapak tangan bisa menggantikan wudhu? Pemirsa, tahukah Anda bahwa ada jenis kotoran yang tidak dilihat oleh mata dan sangat berbahaya bila tidak segera dibuang? Kotoran itu disebut elektron, yang apabila terlalu banyak terakumulasi di dalam tubuh kita bisa merusak keseimbangan sistem elektrolit cairan yang ada pada tubuh kita. Molekul air H2O yang bersifat polar sangat mudah menyerap elektron-elektron yang terakumulasi di tubuh kita, hanya dengan cara mengusapkan air ke permukaan kulit saja atau berwudu. Ya, ternyata hanya dengan membasuh kulit tubuh dengan air itulah kelebihan elektron di permukaan tubuh kita akan dinetralkan. Dengan teori elektron listrik statis inilah, akhirnya rahasia di balik tayamum sebagai pengganti wudhu menjadi terlihat. Bahwa air yang dibasuhkan ke kulit tubuh akan menetralkan listrik statis di tubuh kita, dan penetralan itu bisa diganti dengan menebakkan tangan ke tanah dan mengusapkan debu wajah dan telapak tangan. Para ilmuwan menemukan bahwa debu tanah di antara atom-atomnya mengandung disinfektan efektif yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menghilangkan berbagai jenis bakteri, bahkan bakteri-bakteri yang tidak dapat dibasmi oleh disinfektan buatan pabrik. Pemirsa beriman, tidaklah Allah semata-mata menciptakan sesuatu namun tidak ada manfaat atau hikmah yang dikandung dari penciptaan tersebut. Tanah atau debu merupakan alat penyucian selain air. Statusnya adalah suci dan menyucikan. Saat air tidak ditemukan, maka debu bisa digunakan. Proses penyucian hadas dengan menggunakan debu disebut tayamum. Tayamum merupakan salah satu solusi untuk melaksanakan ibadah sholat dalam kondisi yang darurat. Tayamum adalah mengusapkan debu ke wajah dan kedua tangan dengan niat bersuci saat akan melaksanakan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai tayamum yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Quran Surah An-Nisa ayat 43. Rasulullah SAW pun bersabda mengenai bersuci menggunakan debu, "Telah dijadikan seluruh tanah di bumi ini untukku sebagai tempat sujud dan bersuci. Karenanya di mana saja waktu sholat itu tiba menghampiri umatku, maka tanah dapat mensucikannya." Hadis riwayat Ahmad. Ijma' ulama membolehkan tayamum itu sebagai penggantinya wudhu, sebab disyariatkan tayamum melalui hadis riwayat Aisyah, di mana Rasulullah SAW dengan rombongan berhenti pada suatu tempat dan tidak ada air, maka diperintahkan untuk tayamum. Pemirsa beriman, agar tidak salah dalam bersuci menggunakan debu atau tanah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu jenis debu atau tanah seperti apa yang layak digunakan untuk bersuci. Dalam melakukan tayamum, ternyata tidak semua debu dapat digunakan untuk tayamum. Ada beberapa golongan debu yang dapat digunakan untuk bertayamum, yaitu sebagai berikut. Pertama, debu atau tanah yang bersih dan suci sehingga terbebas dari najis. Tanah yang tidak diragukan lagi kebersihannya. Bertayamum dapat menggunakan pasir halus dan tidak diperbolehkan menggunakan lumpur. Kedua, debu yang suci dan mempunyai sifat serbuk. Ada beberapa perbedaan mengenai pembahasan debu yang diungkapkan oleh para ulama. Menurut mazhab Maliki,
Debu untuk tayamum bisa mencakup apapun yang muncul pada permukaan bumi seperti kerikil dan batu-batuan. Menurut mazhab Hanafi, bahwa apapun yang berasal dari bumi seperti batu bata dan keramik juga bisa digunakan untuk tayamum. Mazhab Hambali berpendapat jika bertayamum itu penting adalah ketika tangan menempelkan ke suatu objek yang sekiranya terdapat molekul debu, meski tak terlihat mata. Seperti objek itu tembok, kain, benda hidup seperti punggung hewan dan lain sebagainya. Asalkan objek itu suci, maka sah adanya. Pada masa sekarang, pendapat yang diajukan mazhab Hambali adalah pendapat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Hal ini karena dianggap lebih mudah, apalagi untuk orang yang sedang sakit, berada dalam kendaraan tertentu seperti pesawat terbang dan kereta api, serta dapat dipastikan kebersihannya. Demikianlah pembahasan mengenai tayamum. Semoga pengetahuan mengenai tayamum ini membuat kita lebih mudah untuk melakukan ibadah pada saat darurat, sehingga tak ada lagi alasan untuk menunda-nunda sholat karena ketiadaan air atau dalam keadaan sakit ataupun kondisi darurat lainnya. Alhamdulillah terjawab sudah ya, Jadi memang diperbolehkan karena debu itu bisa menetralkan kotoran pada tubuh kita. Iya, betul sekali, dan ini insya Allah bermanfaat untuk Anda semua yang sering bepergian. Betul. Ya. Yang di dalam kota juga kalau pas pulang kantor atau pergi ke kantor, itu kan juga pasti sering dilanda kemacetan. Yang lagi ya? sakit juga kalau lagi di tempat tidur nggak bisa bergerak, tayamum. Betul sekali, dan untuk yang sering bepergian jangan lupa doa perjalanan ya. Jangan kalau pas lagi di kendaraan terus doanya Bismika Allahumma ahya wa Bismika wa amut. Aku sih tidur. gitu, Jangan doa perjalanan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim dan sekian dan sekian. Oke. Oke Pak, setelah ini kita punya pembahasan tentang ketika beribadah kita direnggut. Saat Maksudnya waktu apa ya? beribadah, kita sholat banyak larangannya, Waduh, dalam keadaan berperang segala macam. Siapa yang merenggut? Nah, kita nggak tahu. Kita lihat nanti aja pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini.